Kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat iman dan nikmat Islam, atas segala nikmat sehat, nikmat sunnah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan semoga kelak Allah Subhanahu wa taala meridhai kita bersama mereka di hari akhirat. Allahumma amin. Baik ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan kitab Usul Ats-Tsalatsah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Baik, kita mulai masuk pada kalimat yang menjadi intisari dalam setiap landasan-landasan pokoknya, di mana Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab berkata, fa idza qila lak, kalau dikatakan kepadamu, man rabbuk, siapa Rabbmu, faqul rabbiyallahu alladhi rabbani wa rabba jami'al alamin bi ni'amih. Di sini kaum muslimin dan muslimat, landasan pertama dalam usul tsalatsah, pokok kita beragama, mengenal pencipta kita. Ini penting ini. Mengenal Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta, pengatur, pemberi, penyembuh, dan semuanya. Makanya orang-orang yang meninggalkan akidah-akidah yang benar dan orang-orang yang selalu berbuat maksiat, berbuat dosa kepada Allah, karena di dalam hatinya tidak ada pengagungan kepada penciptanya. Ibnu Qayyim sebutkan, apakah mungkin seorang anak berlaku kasar kepada ayahnya, kepada ibunya? Normalnya manusia mungkin enggak? Enggak. Anak yang saleh, anak yang baik, dia tidak mungkin berlaku kasar kepada kedua orang tuanya, karena dia tahu ayah ibunya yang selama ini mengurus dia, memberikan semua kebutuhan hidupnya kepada dia. Pengakuan seorang anak terhadap pemberian orang tuanya, kebaikan orang tuanya, membuat anak ini tidak mau durhaka kepada kedua orang tua. Mengakui. Itu yang tidak ada pada diri orang-orang yang tidak beriman. Pengakuan Allah yang telah memberikan segala-galanya, pengakuan ini yang tidak ada pada diri pelaku dosa dan maksiat. Padahal kasih sayang Allah kepada setiap orang yang beriman itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih besar daripada kasih sayang seorang ibu kepada anak kandungnya sendiri. Jadi bermulanya maksiat terjadi, pengingkaran terjadi, bermula dari kurangnya mengagungkan penciptanya, yaitu Rabbul Alamin. Baik, kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, kalimat Rabb ini kalimat yang berasal dari kata ar-rububiyah. Dan semua para nabi dan para rasul, Bapak Ibu, ketika mereka berdoa kepada Allah, hampir semua doa mereka dalam Al-Quran dimulai dengan kalimat apa? Rabb. Rabbana zalamna anfusana. Rabbana atina fid dunya hasanah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina. Semua kalimat Rabb. Apa arti Rabb dalam bahasa Arab? Semua hal yang menunjukkan pencipta, yang mengatur, yang mematikan, yang menghidupkan, yang memberi, yang mencabut, semua Rabb. Semua adalah makna dari kalimat Rabb. Makanya para nabi dan para rasul, mereka menggunakan kalimat Rabb ini untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang beriman, ketika dia tahu Rabbnya adalah penciptanya, maka
dia akan memahami bahwasanya setiap yang menciptakan tidak mungkin mentelantarkan. Itu hukum asalnya sudah itu. Kalau Rabbuna Azza wa Jal menciptakan kita, walam yatrukna hamalan. Ketika Allah sudah menciptakan kita Bapak Ibu, Allah tidak biarkan kita begitu saja. Bal arsala ilaina rasulan. Tetapi Allah utus di tengah-tengah manusia utusan. Itu adilnya Allah, Pak. Adilnya Allah, Allah ciptakan manusia, Allah turunkan Rasul di tengah-tengah mereka, yang tidak mendapatkan dakwahnya Rasul tidak diazab. Yang tidak mendapatkan dakwahnya Rasul tidak diazab. Allah berfirman, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasulah." Kami tidak akan mengazab sebuah kaum sampai kami mengutus rasul-rasul di tengah mereka. Walaupun nanti Pak, nanti nih di akhirat, bukan sekarang nih, nanti ketika manusia ada di persidangannya Allah, ketika Allah mengatakan Iqra kitabak kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba, bacalah kitab kalian masing-masing, karena besok di hari kiamat buku catatan amal kita berterbaran, dan yang mendapatkan dengan tangan kanannya penduduk surga, yang mengambilnya dengan tangan kirinya siapa? Penduduk neraka. Ketika penduduk neraka mengambil dengan tangan kirinya catatan itu, penduduk neraka, mereka berhujah di hadapan Allah besok, Pak. Apa hujah mereka? Allah sebutkan dalam Al-Quran, mereka akan mengatakan, "Ma ja'ana min basyirin wala nadhir." Ya Allah, saya ini jatuh kepada syirik, saya jatuh kepada dosa, saya jatuh kepada penyimpangan agama. Ma ja'ana min basyir wala nadhir. Enggak ada yang menyampaikan kabar gembira kepada saya tentang surga. Dan belum ada orang yang ngomong tentang neraka sama saya. Padahal Pak, di dunia diajak kajian enggak mau, Pak. Ayo pengajian enggak mau. Disuruh berjilbab menentang. Kadang-kadang sampai berbuih mulut ustadz ngomong tinggalkan. Tapi besok di akhirat ada orang-orang yang akan berhujah sama Allah. Ma ja'ana min basyir wala nadhir. Ya Allah, saya jatuh kepada dosa karena belum ada orang yang mengingatkan saya. Sebagiannya mengatakan apa? Haula adalluna fa'atihim azaban di'fam minal azab. Qala likullin di'fun, kata Allah. Sebagian orang ketika mendapatkan catatan amal yang berisi dengan dosa dan maksiat, dia membela diri dengan mengatakan, ya Allah, saya terjatuh kepada dosa karena teman-teman saya ngajak saya. Nah ini Pak, gak berlaku Pak. Yang besok membela diri di hadapan Allah karena alasan teman-teman, gak berlaku. Karena Nabi SAW sudah mengatakan, al-mar'u ma'a man ahab. Besok di akhirat, manusia dibangkitkan di padang mahsyar bersama orang yang dia cintai di dunia. Lihat Pak, siapa yang dicintai oleh anak-anak kita sekarang? Kalau yang dia cintai pemain-pemain bola, pemain-pemain bola yang tidak beriman sama Allah, yang kepalanya nggak pernah sujud sama Allah, itu yang dicintai oleh sebagian kaum muslimin. Boleh jadi mereka bangkit di hadapan Allah bersama orang-orang kufar. Tapi kalau yang kita cintai Abu Bakar, yang kita cintai Umar bin Khattab, bahkan yang kita cintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cinta yang sebenar-benarnya, Allah bangkitkan kita bersama mereka insyaallah di hari akhirat. Maka di sini pengagungan terhadap Allah menjadi landasan pertama dalam keimanan. Jadi bobot kalimat Allah itu Pak harus besar di hati kita. Allah berfirman, itu kita harus renungi itu. Kalau sudah bobot kalimat Rasulullah bersabda,
harus kita patuh dan tunduk. Itu konsekuensi dari dua kalimat syahadat. Ketika malaikat Jibril bertanya kepada Rasul apa? Ya Muhammad akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku apa itu Islam. Ini definisi Islam, Pak. Sekarang banyak orang ditanyakan definisi Islam, jawabannya kanan kiri, Pak. Apa itu Islam? Oh, Islam ya agama sopan santun. Ada yang bilang begitu. Islam agama sopan santun. Yang penting kita baik sama orang, yang penting bantu orang susah, urusan berbuat syirik, urusan tauhid, itu enggak ada masalah. Ini tipe manusia sekarang. Padahal besok di hadapan Allah dengan keagungan Allah, orang-orang yang dulu di dunia ini ketika diajak kepada kebaikan mereka menentang, maka besok di hari akhirat yang bersaksi di hadapan Allah semua tubuh mereka. Balil insanu ala nafsihi basirah. Pakai tamar butoh, Pak. Ini sebagian santri-santri nih. Mana santrinya? Kok pada hilang santrinya? Murojaah mungkin ya. Orang yang belajar bahasa Arab, kalau dia baca balil insanu ala nafsihi basirah, harusnya bukan basirah, bukan pakai tamar butoh. Karena pasangannya adalah al-insan. Harusnya balil insan ala nafsihi basir. Harusnya begitu. Tapi Allah tambah tamar butoh. Di situ berfungsi untuk mubalaghah. Artinya apa? Dan sungguh benar-benar manusia itu besok di persidangannya Allah bersaksi terhadap dirinya sendiri. Maknanya benar-benar. Walau alqa ma'adzirah. Walaupun besok mereka di hadapan Allah berargumentasi. Maka ini jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, semakin Allah agung di hati kita, semakin kita bisa meninggalkan dosa dan maksiat kalau kita jujur cinta sama Allah. Baik, dalam pembahasan masalah fa'idha qila lak man rabbuk, siapa Rabbmu, maka tauhid seorang muslim dikelompokkan menjadi tiga atau dibagi menjadi tiga pembagian. Yang pertama tauhid rububiyah. Saya datang dengan bahasa yang mungkin semoga bisa dimengerti. Tauhid rububiyah ini apa? Af'alullah subhanahu wa ta'ala. Yang namanya tauhid rububiyah, semua perbuatannya Allah. Jadi kita meyakini semua perbuatan Allah itu benar adanya. Perbuatan Allah menciptakan, itu Allah yang menciptakan. Allah yang menurunkan hujan, Allah yang mematikan, Allah yang menghidupkan, Allah yang memberi rezeki. Ini namanya tauhid apa? Rububiyah. Orang kafir punya tauhid rububiyah, orang muslim punya tauhid rububiyah. Dan ini bukan perkataan yang salah. Karena ada nanti sebagian orang mengatakan, masa orang kafir punya tauhid? Punya tauhid orang kafir, Pak. Tapi tauhid apa? Rububiyah. Dan memiliki tauhid rububiyah saja tidak membuat kita selamat dari api neraka. Orang-orang kafir, Allah sebutkan dalam surah Al-Ankabut, فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Orang-orang pelaku kesyirikan itu, ingat Pak ya, orang yang berbuat syirik belum tentu tidak sholat. Itu masalah tuh Pak. Sebagian orang meyakini yang namanya pelaku kesyirikan, sembah berhala, udah. Tiga kata Ibnu Qayyim. Orang beriman, orang kafir, orang musyrik. Orang kafir jelas tidak melakukan ibadah yang Allah perintahkan. Orang kafir otomatis dia tentu musyrik. Tapi ada orang yang melakukan aktivitas ibadah. Dia sholat, dia puasa. Orang umrah dia juga umrah. Orang haji dia juga haji. Tetapi dalam hidupnya jatuh kepada kesyirikan yang banyak. Jatuh kepada kesyirikan yang banyak. Itu juga pelaku kesyirikan.
Bahkan ancaman syirik ini, Pak, Allah turunkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Ya Muhammad, kalau kamu berbuat syirik, batal seluruh ibadah-ibadahmu. Siapa itu, Pak? Nabi Muhammad, Pak. Rasul kita kalau jatuh kepada kesyirikan, dan itu tidak pernah terjadi dalam kehidupan beliau. Andaikan Rasul berbuat syirik, maka habis seluruh ibadahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibadah Rasul aja bisa habis, Pak, dengan kesyirikan. Apalagi ibadah kita, Pak. Ibadah kita ini Masya Allah. Kadang semangat, belum tentu ikhlas. Kadang ketika ikhlas, belum tentu sesuai dengan sunnah. Maka tauhid rububiyah orang kafir juga punya. Allah mengatakan orang-orang musyrik itu berdoa kepada Allah dalam kondisi sulit. Ketika mereka di atas kapal, Allah ceritakan. Mereka kebingungan, kemudian mereka mengangkat tangannya kepada Allah. Berdoa sama Allah. Dalam kondisi sulit. Falamma najjahum ilal bar idahum yusyrikun. Tapi ketika mereka diselamatkan ke daratan oleh Allah, kapalnya selamat, gak jadi tenggelam, idahum yusyrikun. Mereka kembali melakukan kesyirikan. Orang kafir juga Allah ceritakan, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Tanyakan kepada orang-orang kafir itu, ya Muhammad, siapa yang menciptakan langit dan bumi? La yaqulun Allah. Maka sungguh mereka mengatakan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah memakai lam, tapi untuk litakid. Nah, ini pentingnya kita baca Quran itu harus benar, Pak. Kalau kita membaca wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulun, berubah langsung artinya. Kalau kita baca la yaqulun, sungguh mereka mengatakan, artinya itu. Kalau la-nya pendek, artinya adalah sungguh benar-benar mereka mengatakan. Tapi kalau dipanjangkan lamnya la yaqulun, bisa berubah menjadi maknanya tidak. Nah, ini penting ya. Maka orang-orang kafir pun ketika ditanya siapa menciptakan langit dan bumi, mereka menjawab Allah. Orang kafir yang mana? Yang jelas pada ayat ini orang-orang kafir yang hidup di masa Rasul. Tentu sampai akhir zaman. Karena ayat-ayat Al-Quran berlaku sampai datangnya hari kiamat. Makanya kita nggak boleh hanya ketika dikatakan siapa itu Allah. Allah pencipta, belum cukup. Belum cukup kita mengatakan Allah pencipta langit dan bumi. Harus ada tambahannya. Yang kedua namanya tauhid uluhiyah. Beribadah satu-satunya hanya kepada Allah. Bapak Ibu, kenapa dosa syirik itu dosa yang paling besar? Kenapa, Pak? Ada orang pasang cincin nih. Dia yakin kalau saya pasang cincin ini, Ustadz, insya Allah saya bebas dari mara bahaya. Itu sama dengan dia mengatakan, ya Allah, saya percaya dengan kekuatanmu ya Allah, tapi saya juga percaya ada benda yang lebih hebat daripada kamu. Cincin yang dia percaya. Dan hati-hati dengan kalimat-kalimat kesyirikan, Pak. Wahai bagi para pedagang-pedagang, hati-hati nih, Pak. Kita kalau belanja biasanya, kalau kita pembeli pertama, penjualnya sering mengatakan apa? Udah Ustaz, ambil Ustaz segini deh, pelaris. Pelaris, Pak. Hati-hati. Meyakini memberikan harga murah kepada pembeli pertama, kemudian tidak diberikan kepada pembeli kedua harga murah tadi, dia yakin kalau saya kasih pembeli pertama murah, nanti dagangan saya laris. Pelaris. Ini sama dengan jimat, Pak. Tapi dari lisan. Hati-hati dengan kalimat-kalimat. Dengan kalimat-kalimat yang bisa membuat kita terjerumus kepada kesyirikan. Maka tauhid uluhiyah adalah
mengesahkan Allah dalam setiap ibadah kepada Allah. Semua ibadah, baik ibadah zahir atau batin. Makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ketika beliau menjelaskan dalam kitab Usul Thalathah min Anwa'il Ibadat, di antara jenis-jenis ibadah yang beliau sebutkan bukan sholat, bukan puasa, bukan zakat, bukan haji. Itu betul jenis ibadah. Tapi beliau ingin menjelaskan kepada umat, kepada para penuntut ilmu, ternyata orang paling banyak susah dirubah tauhidnya pada amalan hati. Maka beliau sebutkan min anwa'il ibadah al-khasyah, rasa takut. Dan ini salah satu senjata utama syaitan, Pak. Syaitan itu kalau ingin merusak iman kita, merusak kepatuhan kita kepada Allah, syaitan akan menakut-nakuti kita. Dengan ditakut-takuti oleh syaitan, kita akan jatuh kepada larangan Allah. Contohnya apa, Pak? Asuransi mobil. Lihat, Pak. Kita baru beli mobil baru nih. Asuransi mobil umumnya riba. Karena yang kita bayar 300.000 setiap bulan, tapi kalau mobil kita ditabrak, yang seharusnya bayarnya 20 juta, karena kita asuransi, akhirnya hanya 300.000. Ini riba. Coba lihat, syaitan pintar, Pak. Kita beli mobil baru, datang syaitan, mengatakan lewat sebagian manusia misalnya, Pak, sayang Pak, kalau mobil yang nggak diasuransi kan baru Pak, nanti kalau tabrakan gimana? Kan kita takut Pak ya, kita ketakutan mobil kita rusak, akhirnya kita asuransi mobil. Lihat kehidupan orang yang jatuh kepada riba coba, kepada larangan Allah. Orang kalau sudah jatuh kepada larangan Allah, hidupnya udah nggak normal. Ingat Pak, normalnya orang kalau mobilnya ditabrak sedih nggak Pak? Takut tabrakan nggak orang normal? Takut. Tapi lihat, karena dia ikut asuransi tiap bulan 300.000, udah mau 1 tahun dia bilang, kok saya nggak ada tabrakan ya? Rugi saya nih kata dia. Akhir masuk ke tahun baru dia nggak ada tabrakan. Akhirnya merasa rugi karena tidak pernah ditabrak mobilnya. Karena dia bayar asuransi. Dan kalau kita dengarkan sebagian kalimat-kalimat dari ya orang-orang duniawi ya, mereka mengatakan apa yang kamu khawatirkan mayoritas yang tidak terjadi. Kadang-kadang orang awam lebih kuat lagi tuh dengan kalimat-kalimat seperti itu. Makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab sebutkan al-khasyah bagian dari ibadah. Kalau takut, takutlah hanya sama Allah. Kalau meminta, memintalah hanya kepada Allah. Ini Pak, ini jiwa yang dibangun oleh para sahabat. Mereka tidak pernah takut dengan manusia, mereka hanya takut kepada Allah. Yakhafuna minallah, yastakhfuna minan nas, wala yastakhfuna minallah. Kebanyakan manusia itu takut sama manusia. Mereka bersembunyi dari manusia karena ketakutan. Tetapi mereka tidak pernah mau bersembunyi dari Allah. Artinya apa? Banyak orang yang takut kepada manusia, tapi tidak takut kepada Allah. Banyak. Kemudian juga kalau berkaitan dengan tauhid uluhiyah, yang berkaitan juga dengan ibadah, al-mahabbah, kecintaan kita. Kecintaan ditanya di hari kiamat, Pak. Karena kita dalam setiap kita ibadah harus ada 3 poin besar. Ini semua ulama akidah Ahlussunnah sepakat ini. Setiap ibadah miliki 3 pondasi. Yang pertama adalah al-mahabbah, kecintaan dalam ibadah. Bapak Ibu sholat karena ada rasa cinta dalam ibadah kepada Allah. Kemudian dalam setiap ibadah munculkan rasa roja, rasa harap. Berharap Allah masukkan kita ke surga. Berharap Allah merahmati kita. Harus ada itu. Dan yang ketiga al-khasyah. Harus ada rasa takut kepada Allah. 3-tiganya ini
harus seimbang. Tidak boleh salah satu lebih daripada yang lain. Karena awal mula terjadinya penyimpangan akidah ketika rasa cinta lebih besar daripada rasa takut kepada Allah. Terjadi penyimpangan. Contoh kelompok Khawarij. Khawarij, Pak, tahu Khawarij? Yang dia suka mengkafir-kafirkan orang. Orang melakukan dosa, kafir. Melakukan dosa, kafir. Ahlus sunnah enggak, Pak. Ahlus sunnah tidak tergesa-gesa mengkafirkan orang. Kenapa orang-orang Khawarij suka mengkafir-kafirkan? Karena rasa takut dia kepada Allah, kepada azab, lebih besar daripada rasa harapnya kepada Allah. Itu awalnya, Pak. Sehingga ketika lihat ada orang berbuat maksiat, penduduk neraka ini, dia tidak seimbang rasa takutnya kepada Allah dengan rasa rahmat Allah yang ada pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Muncullah Khawarij. Rasa takutnya lebih daripada rasa harapnya. Muncul juga sebagian Mu'tazilah, Murji'ah, dan orang-orang yang semisal dengan mereka, yang mengatakan iman itu tidak pengaruh dengan perbuatan. Kalau berbuat maksiat, tidak apa-apa, tidak pengaruh sama iman. Padahal Nabi mengatakan al-iman yazidu wa yanqus, iman itu naik dan turun. Dan mereka mengatakan apa? Orang-orang Murji'ah, Murji'ah, rasa harapnya sama Allah terlalu besar, terlalu pede. Oh, kita kan muslim, Ustaz. Walaupun kita jatuh kepada dosa, kita kan muslim. Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengasih, rahmat Allah luas. Dia berpikir tentang luasnya rahmat Allah, tapi dia lupa dengan rasa takut kepada Allah terhadap siksa. Maka terjadilah ada orang-orang yang seperti ini. Terlalu pede untuk masuk ke dalam surga Allah. Ahlu sunnah pertengahan. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Begitulah kami jadikan umat terbaik itu pertengahan. Nah, ini dia yang kedua, tauhid uluhiyah. Jadi murnikan semua ibadah kita, jangan sampai jatuh sedikit pun kepada kesyirikan, jemaah. Baik, kemudian yang ketiga, pengagungan kita kepada Allah akan semakin besar dalam kehidupan kita kalau kita mempelajari yang namanya asma was sifat. Nama-nama Allah, sifat-sifat Allah. Mungkin dulu waktu kecil kita belajar sifat Allah itu ada 20. Kecil banget, Pak, sifat Allah 20, Pak. Ini keliru ya. Membatasi sifat Allah hanya sampai 20, ini kezoliman kepada Allah. Sifat-sifat Allah, keagungan Allah besar, lebih dari 20. Walillah asma'ul husna fada'uhu biha. Dengan asma'ul husna ya Allah, berdoalah kalian kepada Allah. Asma'ul husna 99. Ini yang diberitahu oleh Allah. Dan para ulama mengatakan nama-nama Allah, sifat-sifat Allah lebih daripada itu. Lebih daripada itu. Bapak Ibu sekalian, kalau kita jujur dalam memahami tentang sifat-sifat Allah, nama-nama Allah, satu nama Allah saja, Pak, kita benar-benar agungkan di hati kita, membuat kita itu merasa selalu diawasi oleh Allah. Misal Al-Basir, apa artinya? Yang maha melihat. Itu aja kita yakini, satu itu aja dulu. Kita berusaha meyakini Rabbku maha melihat dimanapun aku berada. Itu bisa merubah kehidupan kita. Satu dari sifat dan nama-nama Allah. Belum lagi As-Sami', Allah maha mendengar. Maka ketika kita meyakini Allah maha mendengar, maka kita menjaga semua ucapan kita. Al-Muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Yang namanya seorang muslim yang lisannya tidak menyakiti orang lain dan tangannya tidak mengganggu orang lain. Dia tahu Allah maha mendengar dalam setiap ucapannya. Belum sifat dan nama-nama Allah yang lain, jemaah. Maka agungkan 3 perkara ini dalam hidup kita,
maka akidah dan pemahaman kita terhadap pengagungan Allah akan semakin dalam. Akan semakin dalam. Namun ada satu hal yang ingin saya garis bawahi pada pertemuan ini. Kalau sudah membahas tentang keagungan Allah, jangan lewat batas. Ada orang lewat batas, Pak. Bagaimana yang dikatakan lewat batas? Menanyakan sesuatu tentang Allah yang tidak pernah generasi terbaik tanyakan. Para sahabat tidak pernah nanya seperti itu, jangan kita tanya. Contoh, Pak. Ada yang bertanya begini, Ustadz, Allah kan maha pencipta. Benar nggak Pak pencipta? Iya. Maha kuasa atas segala sesuatu. Bisa nggak Allah menciptakan Tuhan yang sama seperti Dia? Mau jawab enggak juga berat itu Pak, gimana? Mau jawab iya juga salah. Ini pertanyaannya salah ini. Bisakah Allah menciptakan Allah yang kedua, Allah yang ketiga, semisal dengan dirinya? Ini pertanyaan-pertanyaan yang bisa merusak akidah. Hati-hati. Sebagai ada lagi yang mengatakan, bisa enggak Allah Ustadz, kalau nanti di akhirat tiba-tiba memaafkan orang-orang kafir semuanya? Ingat Pak, sebagian orang-orang sufi, orang-orang filsafat, orang-orang yang melewati batas dalam mengagungkan Allah, bukan di atas ilmu yang hak, sampai pada titik itu. Sampai pada titik itu. Bahkan saya pernah mendengar sebuah cuplikan ya, dikirimkan kepada saya di WhatsApp, karena ada jemaah yang nanya Pak. Jadi ada seorang tokoh nih, tokoh masyarakat lah, atau seorang ustadz ya. Dia dianggap seorang ustadz oleh sebagian jemaahnya tuh, tapi ini bahaya kalimatnya Pak. Ditanyakan, Ustadz, Kiai, atau apalah panggilannya, kenapa Allah ciptakan neraka? Bukankah Allah itu maha pengasih, maha penyayang? Kenapa enggak semua Allah maafkan aja? Apa jawaban dia Pak? Allah itu sayang sama orang kafir sebenarnya, katanya. Justru Allah ciptakan neraka untuk orang kafir, untuk orang yang bermaksiat, supaya mereka bisa merasakan lezatnya surga. Terus dia kasih contoh. Kita kalau sakit Pak, mungkin demam, selera kan pahit Pak ya. Pahit nggak selera? Pahit. Antum dikasih makanan terenak pun tetap pahit. Maka kita butuh minum obat. Nah obat itu sama seperti neraka kata Ustadz ini. Jadi pelaku maksiat bisa aja Allah masukkan ke dalam surga langsung, tapi mereka nggak merasakan nanti kenikmatan surga. Sama seperti orang yang demam tadi. Maka perlu dimasukkan ke dalam neraka, baru dipindahkan ke dalam surga. Dan dia mengatakan itu juga berlaku untuk orang-orang kafir, kata dia. Jadi bagi dia tidak ada orang yang kekal dalam neraka. Maka ini bertentangan dengan puluhan ayat dalam Al-Quran. Allah mengatakan khalidina fiha abada. Orang-orang kafir, orang-orang musyrik, mereka kekal dalam neraka jahanam selama-lamanya. Baik, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab melanjutkan, fa idza qila lak, kalau ditanyakan kepadamu, bima arafta rabbak, dari mana kamu tahu tentang Rabbmu? Bagaimana kamu bisa kenal dengan Allah, mengetahui tentang Allah? Faqul, maka jawablah, bi ayatihi wa makhluqatihi, dengan tanda-tanda kebesarannya dan dengan makhluk-makhluknya. Makanya Allah menantang, Pak. Kalau ada orang yang bisa membuat satu saja makhluk, Pak, seperti yang Allah ciptakan, nggak ada yang mampu, Pak. Ada nggak orang sekarang dengan teknologi yang katanya canggih bisa menciptakan satu lalat, Pak? Ada? Satu lalat. Nggak ada yang mampu.
Dan manusia itu hukum asalnya apa? Mereka orang-orang yang bodoh. Semua makhluk ketika Allah ciptakan, semua manusia, hukum asalnya mereka orang-orang yang bodoh, tidak mengetahui. Baik, masuk waktu azan ya. Saya mohon izin jemaah karena saya mau ke rumah sakit. Jadi habis azan mungkin kita lanjut sedikit 5 menit ya. Setelah itu kita sholat insyaallah taala. Baik. Wallahu taala alam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ditanyakan kepada orang-orang bima arafta rabbak, dengan apa engkau mengenali Rabbmu? Bi ayatihi wa makhluqatihi. Wa min ayatihi al-lailu wan nahar wasyamsu wal qamar wa min makhluqatihi as-samawati sab' wal arduna sab' wa man fihinna wa ma bainahuma. Wa dalilu qawluhu ta'ala wa min ayatihi al-lailu wan nahar wasyamsu wal qamar la tasjudu lisyamsi wala lil qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahun in kuntum iyyahu ta'budun. Beliau mengatakan kita bisa mengenal kebesaran Allah, keberadaan Allah Subhanahu wa taala dengan Dia menciptakan makhluk-makhluk yang telah Dia ciptakan. Mulai dari al-laili wan nahar, tanda-tanda kebesaran Allah ini bi ayatihi. Pergantian siang dan malam, Pak. Bagi orang yang beriman, pergantian siang dan malam ini bukan sesuatu yang terjadi begitu saja. Bagi orang beriman, pergantian siang dan malam bukan terjadi begitu saja. Disebutkan dalam sebuah riwayat yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, setiap hari matahari itu datang menghadap Allah kemudian bersujud. Kemudian dia bertanya kepada Allah, Ya Rabb, kemana aku terbit? Kata Allah, terbitlah ke timur. Begitu terus terjadi kejadian ini, sampai nanti hari kiamat Allah mengatakan terbitlah di barat. Jadi pergantian siang dan malam ini bukan sesuatu yang ringan bagi orang-orang yang beriman. Maka di antara syariat yang diperintahkan kepada kita berzikir pagi dan petang. Itu zikir yang disyariatkan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala juga as-samawatu sab' wal arduna sab'. 7 lapis langit. Ini makhluk-makhluknya Allah. Dan para ulama mengatakan ya, langit yang pertama, langit yang kedua, semakin ke atas semakin banyak penduduknya dari kalangan para malaikat. Dan ingat jemaah sekalian, kalau kita merenungi tentang keutamaan ilmu, Pak, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Barang siapa yang berkumpul di sebuah masjid di rumah Allah, mereka berzikir, membaca Al-Quran, menuntut ilmu, maka Allah turunkan kepada mereka ketenangan. Sampai Nabi menyebutkan hatta hitanul fil bahar, sampai ikan-ikan di lautan beristighfar untuk para penuntut ilmu. Semua makhluk-makhluk Allah, ikan yang jumlahnya mungkin miliaran, berzikir dan beristighfar untuk penuntut ilmu. Ini makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya besok di hari akhirat, orang-orang kafir dia ingin dikembalikan ke dunia, dan mereka juga minta dijadikan seperti tanah. Karena besok di hari kiamat hewan-hewan juga ada persidangan hewan di hari kiamat, di kisos antara kambing yang punya tanduk dengan kambing yang tidak punya tanduk. Kalau mereka pernah saling menyakiti di dunia, dikisos oleh Allah. Setelah mereka dikisos, maka Allah jadikan mereka debu yang berterbangan. Di situ orang kafir mengatakan, wa yaqulul kafir ya laitani kuntu turaba. Alangkah lebih baik dulu aku di dunia menjadi debu atau tanah saja.
Karena hewan-hewan setelah dikisos, mereka menjadi debu. Mereka enggak disiksa di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Demikian yang bisa kita sampaikan pada pertemuan ini, dan mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang benar-benar mengenal Allah dalam hidup kita, membesarkan Allah dalam hati kita, sehingga kita menjadi hamba-hamba yang tidak pernah merasa sendirian, Pak. Semakin kita merasa sendirian, disitulah awalnya kita terjatuh kepada dosa dan maksiat. Saya tutup dengan kalimatnya Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Beliau pernah mengatakan, kita yang sebenarnya adalah kita di saat kita sendirian. Itu kita yang sebenarnya, Pak. Maka agungkan Allah alaniyah, baik dalam kondisi terang-terangan maupun dalam kondisi sembunyi-sembunyi. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Nakhtatim bihadzal qadar wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.